Nah, ayo kita coba. Apa hubungannya diri kita dengan alam? Coba di surat Fusilat tadi. Ya. Surat Fusilat coba ayat 53 dulu cari deh Mbak Ji. Fusilat ayat 53 kalau nggak salah. Coba nanti kita lihat dulu. Ya, saya kadang-kadang terbersit suratnya tapi juga nggak hafal, juga nggak tahu ayatnya berapa. Hah? Nah, sanurihim. Coba kamu baca yang kentem nggak? Biar saya dengar. Nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Udah. Coba artinya apa dia? Yang terjemahan yang bebas. Tuhan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri. Sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tidak cukupkah bagimu bahwa Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Maha benar Allah atas segala firman. Alhamdulillah. Oke. Ya. Tak tulis di sini aja. Sanurihim pakai itu ya. Pakai ya. Sanurihim gitu ya. Fil Ana panjang. Fak. Gitu ya. Sanurihim fil afaqi wa fi wa sanurihim ayatina fil afaqi. Oh ya. Ngemeng dong dari tadi udah ditulis panjang. Sanurihim ayatina apa ayatuna? Ayatina. Ya panjang ya. Tina gitu kan? Fil afaqi wafi an fusihim. Terus kata ya tabayyana. Kata ya tabayyana. Kata ya tabayyana. Ya hatta ya tabayyana. Ya tabayyana ini pakai tajdid ya tahu. Hatta ya tabayyana anahul ya tabayyana lahum. Annahul haq. Ini asik ngaji begini, anahul haq pakai tajdid. Terus awalam yakfi. Pakai ya enggak? Enggak. Ya-nya dibuang karena dalam ya. Walam yakfi bi rabbika. Oke. Anahu ya. Ala kulli syai'in qadir. Syahid.
Oke. Ya. Dari sini ya. Jadi yang harus dipikir apa? Ayat-ayat. Nah, ayat-ayat Allah ini ada dua. Ada ayat yang qauliyah atau tersurat yang barusan. Nah, ini kita lagi mikirin ini kan. Lagi nafakurin ayat ini kan. Barusan kita baca, kita tafakuri sekarang. Udah. Kemudian yang kedua, kauniyah yang tersirat. Yang satu ada, yang tersirat ini satu alam, satu diri. Dari mana kita tahu? Ya kan? Kalau ini adalah ayat inna fi khalqis samawati wal ardi wastilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sungguhnya dalam menciptakan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, apa yang terjadi di alam semesta sehingga disebut alam semesta ini itu merupakan ayat-ayat Allah bagi orang yang berakal. Ya, satu itu yang diterangkan oleh Allah. Kemudian yang diri di surat lain, surat Fussilat ayat 53, Allah jelaskan, sanurihim, akan aku perlihatkan kepada mereka. Akan aku perlihatkan kepada mereka ayatina, ayat-ayat kami. Ya, di mana? Fil afaqi, fil afaqi. Afaq itu pada segala penjuru alam. Itu semua ditunjukkan Allah. Itu loh, seluruh penjuru alam akan aku tunjukkan kepada mereka bahwa itu adalah ayat-ayatku. Akan aku tunjukkan kepada mereka, aku perlihatkan, bahkan sanurihim ini aku perlihatkan kepada mereka ayat-ayatku fil afaqi pada seluruh penjuru. Jadi kita suruh melihat seluruh penjuru alam ini. Dan itu disebut ayat-ayat bisa nggak? Tahu nggak? Mesti nggak tahu. Karena harus keliling dunia. Betul nggak? Tapi seolah-olah kita, nah itu loh yang jadi masalah itu. Nah sekarang pengen tahu apa tidak? Supaya hilang keraguan itu. Ya kalau nggak tahu udah nggak bisa dipikir. Ya. Sekarang yang tahu juga nggak usah dipikir kan. Karena ini ada yang kita nggak tahu tapi seolah-olah kita tahu. Ayo kita pikir. Makanya ketika kita suruh melihat ayat-ayat Allah pada seluruh penjuru alam, kita tidak tahu tapi seolah-olah tahu. Akhirnya apa? Ya udah kalau kamu ragu dong antara tahu dan tidak, ragu dong. Ya udah sekarang wafi anfusihim. Ya udah aku perlihatkan aja ayat-ayatku pada diri mereka sendiri, pada diri kita. Kalau kita melihat ayat Allah di alam semesta seluruh penjuru tidak mampu dan kita tidak mungkin tahu, tapi seolah-olah tahu gitu ya. Udahlah, kalau kamu nggak tahu, aku tahu. Udah sekarang lihat aja dirimu sendiri. Masih nggak tahu juga. Suruh ngelihat diri sendiri masih nggak tahu juga. Tapi seolah-olah tahu diri ya, padahal nggak tahu. Kadang-kadang malah lupa diri, kan nggak kenal diri. Nah sekarang ini dong sekarang tujuannya apa? Hatta yatabayyana lahum annahul haq. Sehingga ya akan tampak jelas, nyata, bayan itu jelas, nyata, terang gitu. Bagi siapa? Bagi mereka. Annahu bahwa sesungguhnya dia al-haq. Dia itu al-haq. Pasti benar. Kalau pasti benar ragu nggak? Nah, kemudian Allah bilang, awalam yakfi birobika. Apakah tidak cukup dengan Tuhanmu saja? Birobika. Awalam yakfi birobikum. Apakah tidak cukup dengan Tuhanmu saja? Bahwa annahu ala kulli syai'in syahid, bahwa sesungguhnya dia Tuhanmu itu terhadap segala sesuatu maha menyak. Jadi as-syahid itu siapa? Yang syahadat siapa? Kita seolah-olah syahadat padahal tidak.
Syahid itu artinya apa? Menyaksikan. Anahu ala kulli syai'in syahid. Sesungguhnya Allah itulah atas segala sesuatu maha menyaksikan. Dan di kita ini seolah-olah menyaksikan. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain benar. Kapan menyaksikannya? Hanya. Makanya syahadat kita itu dia. Mau nggak ngaji takut. Ngaji kok jadwalnya malam minggu. Ngaji enggak? Ngaji. Tapi kalau anahul haq, itu al-haq itu. Kebenaran ada di situ. Terus galau ngaji, gitu galau ya Baji kadang. Pastilah Pak Warno juga kalau lagi mana lagi ada undangan, lagi maulid, jadwal ngaji, galau. Ah mana? Ah sana pahala, sini pahala. Saya yakin di sini saya nggak mau juga dapat pahala. Ngaji dulu, syukur-syukur buru berangkat lagi maulid dapat 2. Nggak ragu akhirnya. Terus ngaji dulu, habis ngaji baru janjian. Nah kan gitu. Dua-duanya dapat kan? Fidunya hasanah, wabil akhirati hasanah, wakina ada benar gitu. Tahu anahul haq. Oke, udah tahu diri? Ayo kita lihat. Ada nggak hubungannya alam semesta dengan diri? Kita sering dengar kalau alam semesta itu disebut makrokosmos. Diri kita disebut mikro. Itu jagat gede, alam semesta jagat gede, diri kita jagat alit, alam kecil. Nah, ayo kita buktikan sekarang. Oke ya. Diri kita disebut apa ini? Kita ini disebut apa? Hah? Apa? Manusia. Jangan takut lah. Enggak kalau dipecat sama mertua. Manusia gitu. Oke, tak tulis. Saya menghargai sama mantu itu, saya menghormati keberadaan mantu. Jadi ya saya harus mantu dulu ditanya. Aku ayah Mbak Wiji terus. Aku kan mantunya dianggap apa kan dia ya. Nah, apa Ndri? Jadi kita ini udah tahu. Loh. Enggak, kalau kamu enggak yakin, enggak tahu kalau itu manusia, kamu enggak akan bahagia. Karena kamu memikirkan sesuatu yang nggak tahu. Udah tahu kalau kita manusia. Wah, enggak, jangan cuma seolah-olah tahu padahal enggak. Manusia itu apa? Hah? Ya kita, manusia itu apa? Udah tak tulis ya. Oke. Udah gitu aja. Nah, kita untuk menghilangkan keraguan nggak boleh, kita ragu nggak boleh. Saya jadi imam. Abi ragu, sah nggak dia jamaahnya? Baji ragu sama saya, sah nggak? Nggak sah, nggak boleh, ya manusia. Sejak kapan kita disebut manusia? Tanggung jawab kamu. Kamu yang bilang manusia. Nah, gini, saya kasih solusi kalau kamu bingung. Kamu boleh dan jangan malu, jangan gengsi, minta bantuan sama saudara-saudara kita yang ada sekarang saat ini di sini, minta bantuan musyawarah Mbak Ji, apa ya Mbak Ji kira-kira gitu. Nah, ayo silahkan musyawarah. Nah, gitu. Sejak lahir. Hah? Sejak lahir. Sejak lahir. Apa iya? Lahir itu bayi. Bayi lahir itu bukan manusia. Wah, telah lahir manusia. Enggak ada jabang bayi. Ada yang lahir bukan jabang bayi. Mayit. Yang keguguran? Hah? Loh, iya kan yang keguguran kan? Ada yang 6 bulan, 7 bulan, ya kan? Lahir, meninggal. Nggak disebut manusia, disebut jenazah. Wah, katanya tahu. Ini loh, nggak tahu tapi seolah-olah itu kudunya mikir loh. Gue ini sok tahu, gue ini gitu padahal nggak tahu. Ya, udah tak kasih tahu aja kesuwen. Oh, diundang maulid bareng.
Nih manusia ya. Set. Saya kelihatan nggak? Yang kelihatan apanya? Badan, jasad. Oke. Saya menurut aja. Tanggung jawab pokoknya. Jasad itu apa? Ya fisik itu bahasa kesonoan itu. Apa jasad itu? Ya anggota tubuh ini jasad namanya bahasa Arabnya. Ya jasad tubuh lah. Kelihatan nggak? Nyata nggak? Yang nyata itu apa? Ya yang kelihatan itu apa? Nyata. Yang nyata itu apa? Ada. Ada itu apa? Wujud. Kenapa wujud? Ada. Kenapa ada? Kenapa nyata? Kelihatan. Kenapa kelihatan? Zohir. Mas sholat zuhur itu sholat yang terang waktunya. Terang. Wujud. Dohir. Nah, jasad ini katanya tahu. Dohir. Dohir itu jasad. Ya. Oke. Inilah yang mempunyai unsur yang disebut ya. Oke. Apakah dohirnya toh itu bisa disebut manusia? Mayit kalau tinggal dohirnya toh biasanya jenazah, ahli kubur. Ya. Ada yang namanya apa? Yang nggak kelihatan namanya apa? Di dalam tubuh kita ada apa? Karena tadi ada kolbu. Kan ada kolbu yang baik, ada jasad yang baik. Ada kolbu yang buruk, rusak, ada jasad yang rusak. Ada yang rusak lahirnya, ada rusak batinnya, ada yang baik lahirnya, baik batinnya. Kan barusan diomong. Ya, apa ini? Batin. Nah, gitu loh. Gitu aja takut. Jadi sejak kapan manusia disebut manusia, kita disebut manusia? Sejak berkumpul antara lahir dan batin. Kita ini lahirnya toh apa batinnya toh? Hah? Nah gitu, jadi nggak ragu jawab dua-duanya Pak. Nggak ada lahirnya, ada batinnya. Batinnya toh kuntilanak. Lahirnya toh ya jenazah. Batin. Batin itu apa? Ruh. Ya batin itu ruh. Kita disebut manusia karena apa? Ada jasadnya, ada ruhnya. Lah, ruh inilah yang disebut unsur ilahiyah. Oke? Nah, dohir itu jasad. Ya, dohir yang jasad inilah mengandung unsur insaniyah sehingga kita disebut insan. Gitu. Batin itu unsurnya adalah ruh. Karena ruh ini langsung ditiupkan dari Tuhan sehingga unsur batin, unsur roh ini mengandung unsur ilahiyah, unsur ketuhanan. Oke. Set. Unsur jasad ada nggak nasarnya?
Kan ada unsur, ada nasar. Kan ada unsur, mesti ada nasarnya dong. Nasarnya apa aja pada diri manusia? Lah iya kan unsur itu nasar, ada berapa nasarnya? Nasarnya kesuwen nih. 1, 2, 3, 4. Oke. Apa? Yang pertama, api. Ada nggak pada diri manusia unsur api? Pernah badannya panas? Itulah api. Nggak kelihatan Pak, ada apinya. Emang nggak kelihatan, tapi bisa dirasakan. Kenapa bisa dirasakan? Karena api itu tajalli. Tahu nggak tajalli? Tampak nggak ada api diri kita? Bagaimana dia menampakkan? Unsur api, iya panas, ya kan? Dari mana panas itu berasal? Api itu tajalli menampakkan diri berupa darah. Makanya darah itu panas. Ketika darahnya nggak ada, pucat pasi dipegang mesti anyep. Pernah membuktikan itu? Mosok. Emang nggak pernah panas badannya. Nah, waktu panasnya itu anyep gitu. Iya nggak? Bisa dipastikan? Bisa dibuktikan? Sinkron. Siapa itu? Hah? Diri manusia yang dohir. Oke ya. Darah. Nah, darah ini sifatnya, ada sebutannya, disebut dalam diri kita, ya, tajalinya Allah dalam diri kita, dalam dohirnya kita, namanya Al-Azam. Al-Azam, Al-Azam, Al-Azim. Azam itu artinya agung. Betul nggak? Kenapa? Kita sangat ketergantungan dengan putaran jalan darah. Darahnya hilang. Betul nggak? Itu Azam. Terus kelakuannya, sikapnya apa? Azam ini diam atau berdiri. Berdiri tegak, teguh pendirian. Makanya orang yang kenal Allah, yang yakin kepada Allah, dekat sama Allah, dia pasti teguh pendirian. Kenapa? Awalam yakfi birobika anahu ala kulli syai'in syahid. Cukup Allah yang menyaksikan saya. Dan Allah pasti memberikan balasan kepada saya. Saya nggak akan terpengaruh oleh apapun. Teguh pendirian. Karena ada al-azamnya Allah. Halo. Jadi Allah tampak nggak pada sisi dohir kita? Allah tampak nggak pada sisi dohir kita? Penampakannya lewat apa? Unsur api, nampak pada darah, ada unsur al-azam, dia berdiri tegak. Sehingga kita kalau sholat harus, kalau halo bro, gimana? Jarang aja gini. Waduh, cepet amat, baru 1. Udah, saya selesaikan sampai diri, besok kita ulang kalau ada nggak paham. Ini nanti, yang nggak datang. Udah, ini dulu ya. Kemudian yang kedua, biar termagel, belum tahunya cuma api doang. Padahal setan juga diciptakan dari api, jadi nanti takutnya kayak setan kalau cuma tahu api doang. Nanti kesetanan mulu. Ya, jarang loh. Yang kedua apa? Api, angin.
Ada angin di diri kita? Ada berapa macam? Ada angin yang sepoi berhembus terus melaju santai, ya kan? Ada angin yang kenceng, ya kan? Sampai suara no, ya kan? Ada juga itu kan? Ada sih yang raja nyantai pet, ini juga ada. Yang pes gitu ya ada. Tapi yang sepoi-sepoi ini. Makanya di alam juga ada angin yang berhembus sepoi-sepoi, ada angin yang kencang, bus bisa nabrakin rumah rubuh bisa. Di diri kita juga ada. Coba ayo, siapa yang berani kentut kenceng nanti kan bubar. Masih berani? Bubar mas. Nah, angin ya, ada ya, udah. Terus angin ini kan nggak kelihatan di diri kita. Kan dia juga pengen dikenal, aku ini angin pada dirimu. Bagaimana cara memperkenalkan angin? Nah, angin inilah kemudian ada penampakan disebut urat. Ada urat di diri kita? Urat itu membuat apa? Kuat. Urat yang mana? Iya, tahan urat yang buat kita kuat. Makanya orang olahragawan supaya kuat uratnya digede-gedein tuh. Kalau perlu makan putih telur yang banyak, ya kan? Akhirnya urat itu apa? Penampakan dari apa? Kuat. Kuat itu dalam sifat Allah sebutannya apa? Al-Qawi. La haula wala quwata. Al-Qawi. Tampak pada diri kita? Kekuatan siapa? Tuh. Mudah nggak? Bisa dipastikan? Bisa dibuktikan? Bisa diterima akal? Perlu dalil? Dalil dari tadi itu. Keren nggak? Wow, ini kuliahnya S6 ini. S6 itu Hamka nggak ada ini pelajaran ini. Tanya ada yang S2, S3, nggak ada. Oke ya. Terus apa lakunya, sikapnya? Orang kuat mesti punya kekuasaan. Yang kuat dia kuasa. Kuat duitnya mesti kuasa. Dia keluar nomor kuasa, semua bisa diperintah. Ya, ketika kekuatan itu ada, yang ada orang apa? Hormat kan? Apa? Tadi berdiri nggak bisa? Ruko nggak? Justru ketika ruko itulah kita memandang kekuatan Allah, al-qawinya Allah, kita ruko. Berdiri pegang teguh, enggak, gue lagi sholat, gue makin ngadep Allah. Jangan mikir apa-apa, lu jangan nginget-ngingetin gue lo. Gue lagi teguh pendirian, sedang berdiri gue lagi ngadep ini wajah dia. Jangan keluyuran kemana-mana dong, itu namanya ragu. Makanya habis sholat nggak bahagia. Sholat sambil galau. Begitu imamnya baca surat panjang, galau nggak? Saya galau banget dan saya kesel banget kalau ada imam baca surat panjang-panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Panjang. Wah, marah saya. Haram lu. Galau kan? Itu karena nggak teguh pendirian. Gitu loh. Makanya udah hormat. Ruko. Nanti pulang dengan sesama ruko. Mari nggak sih? Enggak. Kan enak kan? Kalau dipraktekin enak nggak? Kenapa? Yang kita pandang bukan wijinya. Itu ada unsur ilahiyah di dalamnya. Ada al-qawinya Allah. Betul? Ada azumnya Allah. Kenapa? Wal awalu wal akhiru wal zohiru wal. Nanti lihat surat Al-Hadid. Ada itu. Ayatnya cari sendiri nanti. Dari awal Al-Hadid itu mesti ada wal awalu wal akhiru wal zohiru wal batinu. Mungkin ayat-ayat awal itu. Al-Hadid ayat awal. Oke ya. Udah tahu?
Ya main ceklak kagak ngerti. Oh, udah tahu sholat, tahu, udah tahu ruko, tahu. Gitu. Padahal aslinya itu pikirin sekarang. Saat ini, oh iya kan begitu, pantesan gua ragu. Nah, ini lagunya ragu. Kita belum bicara syirik loh. Baru sak loh ini yang dibahas. Betul kan? Rusaknya kolbu karena sak, karena ragu. Betul nggak? Nilai-nilai ketuhananmu, ketauhidanmu rusak karena apa? Ragu sama Tuhan. Gih, bener. Oke, udah. Ada api, ada angin. Udah bisa membuktikan di diri kita ada api? Ada angin sudah? Sudah menyaksikan? Nah, itu namanya syahid. Udah mulai kenal bahwa diri kita itu ada api, ada angin. Sekarang ada apa? Air. Ada air di diri kita. Ingus beler ini tiba-tiba kerannya, tahu siapa yang buka keran, gilan sedih, berpes nangis, air keluar begitu banyak. Ya, ada unsur air. Walaupun nggak kelihatan, kalau di sini kita nggak kelihatan bawa air, enggak. Tapi air juga ingin dikenal bahwa aku itu ada pada dirimu. Terus mengadakan penampakan. Apa penampakan air di situ? Tulang. Ada tulang nggak di diri kita? Yang membuat kita bisa berdiri ini apa? Kalau nggak ada tulangnya bisa begini? Pernah lemes kayak ular, cacing. Nah, terus sifat Allah yang ada, yang tajali pada diri kita yang dohir ini apa? Tulang ini. Al-Muhit. Apa Al-Muhit? Maha meli. Wallahu muhitum bil. Allah yang maha meliputi. Kita diliputi oleh tulang semua. Ada tulang, ini tulang. Di sini ada tulang. Ketika tulang ini sudah tidak ada, tidak bisa meliputi makanan itu. Nasi nggak hancur. Tulang, semua ada tulang. Ada tulang, walaupun itu namanya rawan, ada tetap tulang rawan. Oke? Al-Muhit. Apa kelakuannya? Kalau kita sudah sadar, ada Al-Muhit pada diri kita hadir, kita ada dalam liputannya. Kalau kita sudah ada dalam liputan, apa yang kita lakukan? Pas kita udah dikepung, udah diliputi, mau apa? Udah dilihat, ini dikuasai, dia apa? Udah nggak bisa berbuat apa-apa. Yang pantas ngapain? Pas, berserah. Halo, imam sholat harus ngerti dong. Oke? Bisa dipahami? Bisa disaksikan? Kepada siapa menyaksikannya? Keren, udah tahu diri sendiri sekarang. Menyaksikan coba? Diri sendiri. Asik. Oke. Udah selesai. Ada api, ada angin, ada air. Terus ada tanah. Ada tanah? Coba gini keluar tanah enggak? Ya itu tanah. Itu tanah masih. Emang kita dibuat dari unsur tanah dulunya. Adam. Ya kita dari saripati tanah. Dulu kan kemarin kita udah kaji itu. Saripati tanah disaring menjadi sepir. Sekarang jadi kita sampai sekarang ini unsur tanahnya pasti ada. Tanah. Memang nggak kelihatan. Kita aja nyebutnya daki. Bolot. Kalau orang Jawa, bolotan itu ya. Nah, memang nggak tampak. Tapi kan dia juga pengen dikenal. Sehingga dia adakan penampakan.
Apa tampaknya penampakan tanah dalam diri? Disinilah di dalam diri kemudian berbentuk daging. Ada daging. Ada dagingnya kita? Nah, daging itu tajalinya Allah. Tajalinya sifat Allah. Apa? Daging inilah disebut Hakim. Ahli hikmah. Ahli memutuskan. Kan kita yang harus memutuskan. Dalam hidup kita siapa yang harus memutuskan? Yang harus menetapkan? Diri? Saat ini, di sini, sekarang saya yang harus buat ketetapan. Habis ngaji nih mau ngapain? Masing-masing kan? Ayo, kamu mau apa setelah ini? Siapa yang membuat keputusan? Sendiri. Itulah unsur daging. Dalam membuat keputusan, hakim berdiri apa duduk? Duduk. Waduh, bangkunya keren, duduk. Makanya hakim itu betah duduk. Apa duduk? Menikmati hasil hikmah dalam kehidupan. Kita sudah berdiri, kita sudah rukuk, kita sudah sujud. Saya sudah teguh pendirian. Ya kan, teguh pendirian itu apa itu? Konsekuen apa itu? Teguh pendirian. Pokoknya nggak goyah dengan apapun. Karena saya teguh pendirian, saya berurusan hanya kepada Allah. Dengan sesama apa? Saya saling menghormati. Kemudian dalam segala urusan, karena saya teguh pendirian kepada Allah, semua urusan, masalah yang sulit, yang gampang, semua kita serahkan kepada Allah. Kita sujud. Kalau sudah, tinggal hakim sekarang. Keputusannya apa? Tinggal duduk manis, menerima semua hasil buah dari apa yang sudah kita lakukan. Kalau urusannya urusan dengan Allah, mesti baik. Robbana ma khalaqta hadza batilan. Ya Allah, semua yang kau ciptakan nggak ada yang sia-sia, nggak ada yang batil. Fakina aja, maka jauhkanlah kami dari api neraka. Bahagia dunia, bahagia di akhirat, masuk surga. Tadi surat Al-Imran ayat 191. Udah? Keren? Keren. Ada yang mau ditanyakan? Lo ngaji sebentar pinter. Cukup? Cukup. Kalau tidak ditanyakan, mari kita akhiri majelis kita dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi.